Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita masih membahas tentang himpunan untuk pertemuan ketiga. Ya, setelah di pertemuan pertama belajar tentang konsep dasar, pertemuan kedua eh, lanjutan ini ya jenis-jenis himpunan dan operasi himpunan dan ditutup dengan perkalian kartesian. Ya, kali ini kita membahas tentang hukum-hukum atau sebagian orang menyebutnya sifat-sifat himpunan. Ya, sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama adalah ketertutupan. Sifat ini bermakna bahwa hasil dari pengoperasian dua atau lebih himpunan menghasilkan satu penyelesaian berupa himpunan, gitu ya. Yang berikutnya adalah komutatif. Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi penjumlahan, di mana A tambah B sama dengan B tambah A irisan B sama dengan B irisan A gabungan B atau A union B sama dengan B union A, ya, tidak berlaku untuk pengurangan. Asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi penjumlahan. A ditambah B, hasilnya baru ditambah C, akan sama dengan A ditambah hasil dari B dan C, gitu ya. B tambah C maksudnya. Ya, kemudian irisan. A irisan B, hasilnya ini ya. Kemudian diiris dengan C, akan sama dengan A yang diiris dengan hasil irisan B dan C. Begitu juga dengan gabungan A union B, hasil dari A union B ini diunionkan dengan C, digabung dengan C akan sama dengan A yang digabung dengan hasil gabungan B, C. Contoh, diketahui A PQRS, B RST, dan C QRS. Tunjukkan bahwa A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C, dan A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Irisan A irisan B irisan C ya akan sama dengan A irisan B irisan C. Nah, kita selesaikan dulu yang warna merah ya teman-teman. A irisan B irisan C. A irisan B, A-nya apa? PQRS. Diiris dengan B. B-nya apa tadi? RST ya. Hasil ini akan diiris dengan QRS. Maka kita cari dulu irisan ini apa yang sama. P ada nggak? Enggak. R? Oh iya ada. Q? Enggak. S? Ada. T? Enggak. Berarti yang sama adalah R dan S gitu ya. Maka R dan S diiris dengan QRS. Ya, mana lagi yang sama? Q enggak. Oh, RS ya. Berarti hasilnya adalah RS. Ya. Nah, ini yang merah. Hasil dari yang merah adalah RS. Ya, sekarang kita kerjakan yang ungu. A diiris dengan B irisan C. Teman-teman lihat ya, dalam kurungnya ya. Selesaikan dulu yang dalam kurung gitu ya. Nah, kalau yang ini dalam kurungnya yang B sama C ya. Kita data dulu, enumerasikan A itu apa, B itu apa, C itu apa gitu ya. B irisan C berarti RST QRS mana yang sama? R dan S. Maka PQRS diiris dengan R dan S. Hasilnya adalah R dan S. Sama nggak teman-teman? Sama ya, berarti terbukti. Nah, berikutnya yang union. Sama kita kerjakan yang merah dulu ya. Nah, berarti kita kerjakan dulu dalam kurung. PQRS digabung dengan RST. Berarti jadinya apa? PQRST digabung dengan QRS. Nah, ini ya PQRST digabung dengan QRS. Hasilnya adalah PQRST. Ya. Nah, sekarang yang ungu. A union dengan union BC gitu ya. A-nya apa? PQRS ya. Kemudian RST kita unionkan dengan QRS. Berarti apa? Iya, QRST. Maka PQRS diunionkan dengan QRST atau digabung. Hasilnya adalah PQRST. Ternyata sama ya teman-teman, maka terbukti. Yang berikutnya adalah distributif ya, artinya penyebaran. Ya, maksudnya apa? A irisan dari B union C itu sama dengan A irisan B terus digabung dengan A irisan C ya. Atau A union B irisan C itu sama dengan A union B diiris dengan A union C. Itu distributif ya. Contoh A 1, 2, 3, 4 sampai 10, B 2, 4, 6, 8, 10, dan C 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Tunjukkan bahwa A irisan B union C sama dengan A irisan B union A irisan C. Nah, langkah pertama, tentukan hasil dari A irisan B union C. Nih, A irisan A-nya 1 sampai 10 ya, diiris dengan B gabungan 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9 ya. Kita gabung
Nah, ini hasil gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, A digabung dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini hasilnya. Ya, kemudian langkah kedua, kita tentukan, nih kan yang ini ya, tunjukkan bahwa nih ya, ini sama dengan ini. Nah, yang ini sekarang yang ini, gitu ya. A irisan B 1, 2, 3, 4 sampai 10 diiris dengan 2, 4, 6, 8, 10. Mana yang sama? Berarti apa? 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Kemudian kita cari A irisan C. A irisan C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diiris dengan 1, 3, 5, 7, 9. Berarti mana yang sama? 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang 2, 4, 6, 8, 10 digabung dengan ya diunionkan 1, 3, 5, 7, 9. Nih ya. Diunionkan hasilnya adalah 1, 2 sampai dengan 10. Ternyata sama teman-teman. Berarti terbukti ya. Sifat identitas yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan antara lain A irisan kosong berarti himpunan kosong. A irisan semesta berarti A. A gabungan dengan himpunan kosong berarti A. A gabungan dengan semesta berarti semesta. Itu sifat identitas. Dipahami ya teman-teman, karena nanti akan ada soal-soal yang kita menerapkan hukum-hukum dari himpunan ini gitu ya, termasuk identitas. Diketahui S himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan J sama dengan 2357. Tentukan J irisan kosong, J irisan S, J union kosong, J union S. Nah, ya, ini saya data ulang di sini ya. J irisan kosong. J-nya 2357 diiris dengan himpunan kosong. Maka ya himpunan kosong, gak ada yang sama kan? Nah, berarti terbukti ya. J irisan dengan S ya. Harusnya hasilnya adalah A ya. Nah, hasilnya adalah J ya. Nih, kalau berdasarkan ini A irisan S sama dengan A. Maka ketika J diiris dengan S, hasilnya harus J. J-nya ini, S-nya ini. Kita lihat. 2. Oh, ada. 3. Ada. 5. Ada. 7. Ada. Ya. Berarti hasilnya adalah 2357. 2357 itu apa? Oh, ternyata 2357 adalah J. Ya. Maka terbukti J irisan S sama dengan J. J union kosong. 2357 digabung dengan himpunan kosong. Ya, tetap aja dia sendiri ya. Maka terbukti J union kosong sama dengan J. Nah, berikutnya J union semesta. 2357 digabung dengan semesta. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini apa? Ini semesta. Maka terbukti J union S sama dengan S. Ya, paham ya? Berikutnya adalah idempoten. Ya, sifat idempoten adalah sifat suatu bilangan yang apabila dilakukan beberapa kali operasi tetap memiliki hasil yang sama dengan penerapan operasi sebelumnya. Sifat idempoten yang berlaku antara lain A irisan A union A. Ya, nah maksudnya apa nih? Contohnya adalah analoginya gini, kamu naik lift ya. Kamu orang pertama yang masuk naik lift ke lantai 3, kamu pencet lantai 3 gitu kan. Kemudian ada orang naik lift lagi di lantai yang sama, pencet lantai 3. Dah, terus baru sampai lantai 2, tiba-tiba pintu lift terbuka dan ada orang lagi yang masuk dan sama naik juga di lantai 3 gitu kan. Maka lift itu berhenti di lantai 3, dia cukup keluar 1 kali gitu ya. Pintunya cukup terbuka 1 kali, tidak sampai 3 kali. Walaupun orang mencetnya itu sebanyak 3 kali. Ya, itu adalah contoh idempoten dalam keseharian ya. Walaupun kita mencet sampai 3 kali, si lift itu pintunya tetap terbuka 1 kali dan 3 orang itu keluar gitu ya. Paham ya? Nah, contoh diketahui K 456 tentukan K irisan K dan K union K ya. K irisan K 456 diiris dengan 456 ya 456 ya. Maka K irisan K ya K sendiri. Gitu ya. K union K 456, union 456, hasilnya 456 ya K sendiri gitu ya. Komplement. Sifat komplement pada operasi himpunan hanya berlaku untuk irisan dan gabungan. A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Ya, karena nggak ada yang sama. A digabung dengan komplement A berarti semesta. A komplement dikomplementkan maka A. Himpunan kosong dikomplementkan hasilnya adalah semesta. Semesta dikomplementkan hasilnya adalah himpunan kosong. Contoh,
Diketahui S 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan L 6, 8, 9, 10, 11. Tentukan L irisan dari L komplement. Ya, L komplement berarti berapa? Yang bukan L ya, 2, 3, 4, 7. Ya, L irisan L komplement. L-nya apa? 6, 8, 9, 10, 11 diiris dengan 2, 3, 4, 7. Ada yang sama nggak? Nggak ada, karena nggak ada yang sama maka disebut himpunan kosong. Maka L diiris dengan L komplement himpunan kosong. Terbukti ya. Yang berikutnya adalah nul atau nol atau dominasi. Sifat ini berlaku A irisan kosong sama dengan himpunan kosong, A union U sama dengan U. Yang berikutnya absorbsif atau penyerapan. Sifat ini berlaku bila A union A irisan B akan sama dengan A. A diiris dengan A union B akan sama dengan A. Ya, berikutnya adalah De Morgan. Sifat ini berlaku untuk A irisan B dikomplementkan ya. Ini notasi lain untuk komplement tuh garis atas ya. Itu akan sama dengan A komplement digabung dengan B komplement. Ya, ini ada garisnya. A union B dikomplementkan akan sama dengan A komplement irisan B komplement. Ya, teman-teman. Nah, 0 atau 1. Ya kan, 0, 1. Sifat ini berlaku bila komplement dari himpunan kosong adalah U, komplement dari U adalah himpunan kosong. Involusi. Sifat ini berlaku bila A komplement dikomplementkan hasilnya kan A. Ya. Nah, berikutnya adalah prinsip-prinsip pada himpunan. Yang pertama, prinsip dualitas. Prinsip dualitas adalah dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contoh, di USA kemudi mobil di kiri depan. Di United Kingdom termasuk Indonesia kemudi mobil di kanan depan. Nah, di United Kingdom juga di Indonesia kemudi mobil di kanan depan. Ya, nah masing-masing negara ini memiliki peraturan. Di USA peraturannya mobil tuh harus berjalan di bagian kanan jalan. Pada jalan yang berlajur banyak seperti jalan tol, lajur kiri untuk mendahului. Sementara kalau lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Kalau mobil belok kiri harus ikuti lampu. Ya, ini peraturan di USA. Peraturan di UK dan juga di Indonesia, mobil harus jalan di bagian kiri. Betul ya, kita sebelah kiri jalannya ya. Apabila di jalur yang banyak lajurnya atau jalan tol, maka mendahului itu sebelah kanan. Kalau mendahulinya di sebelah kiri kena denda ya, kena tilang gitu ya. Bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung ya, jadi belok kiri langsung. Nah, ini kan beda ya antara peraturan di USA dengan di UK. Tapi peraturannya dua-duanya benar, bisa diterapkan ya, hanya tinggal kalian di mana menerapkannya. Ketika kalian berada di USA, ya gunakanlah lajur kiri untuk mendahului, jangan pakai lajur kanan ya. Ketika kalian di Indonesia, gunakanlah lajur kanan untuk mendahului, bukan lajur kiri gitu ya. Nah, dua peraturan yang berbeda ini dua-duanya bisa dikerjakan, dua-duanya bisa dilaksanakan dengan penyesuaian tempat. Itu namanya prinsip dualitas. Keduanya benar ya. Prinsip dualitas, konsep kiri kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut sehingga peraturan yang berlaku di USA menjadi berlaku pula di UK, juga di Indonesia. Prinsip dualitas pada himpunan berlaku, misalkan S adalah himpunan kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi seperti irisan, gabungan, dan komplement. Jika S bintang diperoleh S dengan mengganti irisan menjadi komplement, komplement menjadi irisan, himpunan kosong menjadi U, U menjadi himpunan kosong. Ya, sedangkan komplement yang dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Nah, prinsip yang kedua adalah prinsip inklusi dan eksklusi, ya, masuk dan keluar. Untuk menghitung berapa kardinal dari gabungan himpunan A dan himpunan B, serta beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B, ya, A gabungan B, maka
berapa sih kardinal A gabungan B ya? Ini bisa kita hitung dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A irisan B. Kenapa? Karena dia cuma pengen tahu berapa sih sebenarnya yang A-nya doang, B-nya doang gitu ya. Karena kan kalau union itu kan cukup ditulis satu ya, nggak perlu ditulis dua gitu ya. Nah, makanya harus dikeluarkan irisannya gitu. Nah, nih gambar seperti ini. Dan yang kedua adalah beda setangkup. A beda setangkup dengan B. Ya kan? Anggota A yang bukan anggota B. Atau anggota B bukan anggota A. Ya kan? Maka dia perlu tahu berapa kardinal A, berapa kardinal B. Dan kita perlu mengeluarkan 2 kali A irisan B. Ya, kenapa? Karena kan hanya A-nya doang, nggak termasuk anggota B. Ya kan? Dan B aja tidak termasuk anggota A. Karena ada 2 kali yang tidak termasuk, maka di sini dikeluarkannya 2 kali A irisan B. Ya. Nah, gambarnya seperti ini, beda setangkup. Ini contohnya. Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Berarti ini union ya. Yang habis berapakah kardinal dari union A dan B gitu ya. Nih union atau karena ada kata atau di sini. Nah, maka kita perlu cari berapa kardinal A-nya, berapa kardinal B-nya ya. Misalkan A adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 gitu ya. Berarti ada berapa aja? Ada 3, 6, 9, 12 dan seterusnya sampai 99. Berarti kardinalitas dari himpunan A adalah 33 ya. Sementara kita definisikan B adalah himpunan yang habis dibagi 5. Berapa saja? 5, 10, 15 dan seterusnya ya sampai dengan 100. Maka ternyata himpunan bilangan yang habis dibagi B atau kardinalnya B ada 20. Gitu ya. Ada 20 nih. Nah, sementara kan di antara angka-angka ini ada yang bisa dibagi keduanya ya, bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5. Betul? Iya, berapa? 15 bagi 3 bisa, bagi 5 bisa. Betul ya? Terus berapa? 30. 30 dibagi 3 bisa, bagi 5 bisa. 45 dibagi 3 bisa, dibagi 5 juga bisa. Maka itu tidak termasuk teman-teman. Ya, karena di 15 cukup diwakilin sama salah satu aja, mau yang diambil dari A aja atau dari B aja gitu ya. Nah, maka kita tadi sudah definisikan ya A irisan B itu adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5 tadi. 15, 30, dan 45 itu adalah irisannya gitu ya. Maka ketika kita sudah dapat A irisan B adalah datanya ini ya, ternyata kardinalnya ada berapa teman-teman? Ada 6 ya. Ada 6 ya. Nah, si 15 itu kan ada di 3 juga, ada di 5 juga kan. Kita ambil salah satu, mau diambil yang di 3 aja atau ambil 5 aja. Enggak boleh dua-duanya ya. Nah, makanya perlu dikurang dengan A irisan B. Nah, maka A irisan B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A irisan B. Kenapa? Karena nih angka 15 ini ya, angka 15 ini A irisan B. Artinya apa? Ada di A, ada di B. Kita cukup masukin salah satu aja, jangan dimasukin dua-duanya. Ya, maka kenapa ini perlu dikurang A irisan B ya, kita masukin 33 ditambah 20 dikurang 6 hasilnya adalah 47. Jadi ya, angka yang habis hanya dibagi 3 atau 5 itu ada 47. Jadi ya, bilangan antara 1 dan 100 ini yang habis dibagi 3 atau 5 itu hanya 47 saja. Ya, bukan semuanya. Kebayang ya? Nah, untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku A union B union C sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangin kardinal A irisan B dikurangin kardinal A irisan C dikurangin kardinal B irisan C ditambah kardinal A irisan B irisan C. Ya. Nah, silakan kerjakan ini di rumah, kalian praktikkan supaya makin paham ya. Di antara bilangan bulat antara 101 sampai dengan 200 termasuk 101 dan 200 itu sendiri berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya. Ini adalah beda setangkup. Silakan dikerjakan. Nah, pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah argumen yang menggunakan himpunan.
proposisi dapat berupa kesamaan atau identiti. Contoh, buktikan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B digabung A irisan C, seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Yang berikutnya adalah implikasi. Implikasi itu adalah jika dan hanya jika gitu ya. Jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A himpunan bagian dari B gabungan C, maka selalu berlaku A subset C ya. Cara pembuktian. Nah, proposisi itu apa? Argumen untuk membuktikan. Cara pembuktian bisa dengan diagram Venn ya. Ini contoh A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B digabung dengan A irisan C. Kita pakai gambar. Oh, ternyata gambarnya sama, teman-teman. Karena gambarnya sama, maka terbukti. Ya, kedua diagram Venn ini memiliki aksiran yang sama. Terbukti bahwa A irisan B union C sama dengan A irisan B union A irisan C. Nah, tapi sayang teman-teman, diagram Venn ini punya beberapa kelemahan. Ya, kenapa? Ya, karena dia hanya digunakan untuk himpunan yang nggak banyak. Kalau banyak udah susah pakai diagram Venn. Dan yang kedua, metode ini diilustrasikan, bukan dicari faktanya. Ya, dia hanya menampilkan gambar. Gitu ya. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal karena hal tersebut, sehingga memunculkan cara baru untuk membuktikan operasi suatu himpunan ya. Yang kedua, pembuktian melalui tabel keanggotaan. 1 berarti X adalah elemen dari himpunan ini. 0 berarti X bukan elemen dari himpunan ini. Nah, ini dibikin tabelnya ya. Sampai akhirnya karena kolom A irisan B union C dan kolom A irisan B union A irisan C sama, maka terbukti nih ya. A, B, C. B digabung dengan C 0 ya. Nih fokusnya di sini nih teman-teman, terlihat. Nah, ini yang ini ya teman-teman, karena ini sama dengan kolom ini maka terbukti ya. Pembuktian ketiga melalui aljabar himpunan. Contoh, A dan B merupakan himpunan. Buktikan bahwa A irisan B union dengan A irisan B komplement sama dengan A. Nah, kita buktikan ya. Oke, ini ya. Pertama, kita jabarkan dulu ya. A irisan B digabung dengan A irisan B komplement ya. Nih ya, berdasarkan sifat distributif kita dapetin ini nih. Sehingga ini menjadi A irisan B union B komplement ya. Nah, B union B komplement itu adalah U atau universal atau semesta ya. Ini adalah hukum komplement ya. A diiris dengan U dengan semesta ya. A sendiri. Ini hukum identitas. Maka terbukti A irisan B digabung dengan A irisan B komplement sama dengan A. Nah, ini adalah cara melalui aljabar. Contoh, A dan B merupakan himpunan. Buktikan bahwa A irisan B min A sama dengan A union B. Sama kayak tadi kita membuktikan ya. Nah, yang pertama kita pakai hukum operasi selisih, di mana B dikurang A itu sama dengan B irisan A komplement, ya kan? Nah, ini gambar diagram Venn-nya seperti ini nih, B min A ya. Ini kita menggunakan sifat distributif atau hukum distributif ya, yang artinya A union B diiris dengan A union A komplement. Nah, teman-teman coba dilihat A union A komplement ini apa? Iya, ini adalah suatu hukum komplement gitu ya, di mana A digabung dengan komplement A itu hasilnya adalah U gitu ya, atau semesta ya. Maka ketika A union B diiris dengan U itu sama dengan A union B. Ya, ini namanya hukum identitas. Nah, ini adalah pembuktian melalui aljabar himpunan. Nah, yang terakhir adalah pembuktian melalui definisi ya. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian, subset ya. Contoh, A dan B merupakan himpunan. Buktikan bahwa A irisan B sama dengan himpunan kosong, A subset B union C sama dengan A subset C. Bukti. Nah, ini dijelasin tuh dari definisi himpunan bagian. P dikatakan subset Q jika dan hanya jika bla 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 bla, dijelasin gitu ya secara definisi. Kemudian dikasih contoh, misal X anggota A karena A
itu adalah subset dari B union C, maka dari definisi himpunan bagian X juga anggota B union C, gitu ya. Kemudian dari definisi operator gabungan ini dijelasin ya. Dari definisi operator gabungan yang kita pakai adalah union ya, gabungan. Union, definisinya union apa sih? Union itu apa sih definisinya? Itu yang kita pakai ya, sehingga X anggota B union C. Berarti X itu anggota B atau X itu anggota C. Karena kan gabungan ya, gabungan anggota B dan C gitu ya. Maka X itu bisa masuk di B, bisa masuk di C gitu ya. Nah, tapi di sini jadi jelasin ya dari yang definisi pertama gitu ya, bahwa X anggota A. Berarti kalau X anggota A dan A itu irisan B ya. A irisan B, maka jelas X itu bukan anggota B, gitu ya. Nah, dari definisi 1 dan 2, X anggota C itu harus benar. Kenapa? Karena setiap X anggota A juga berlaku X anggota C. Maka dapat disimpulkan A itu subsetnya C. Ya, demikian materi kali ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.